Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Putri Sinta dengan NIM B1B1222081. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai implementasi tipe-tipe kepemimpinan dalam kinerja dan efektivitas organisasi, tinjauan sistematis literatur review, sebagai tugas akhir dari mata kuliah kepemimpinan pemerintahan yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Baiklah, memasuki materi pertama, pendahuluan, di mana kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang membentuk dan membantu orang lain untuk bekerja dan antusias mencapai tujuan yang direncanakan dalam kaitannya dengan keberhasilan organisasi. Handoko menyatakan, dalam kenyataannya, para pemimpin dapat memengaruhi moral dan kepuasan kerja, loyalitas kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja, terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Hakikat seorang pemimpin dalam suatu organisasi memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Pemimpin tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai tokoh sentral yang mempengaruhi arah dan keberlangsungan organisasi. Hakikat seorang pemimpin dalam suatu organisasi memiliki peran yang sangat strategis. Keberhasilan atau kemunduran suatu organisasi sangat bergantung kepada kualitas kepemimpinan yang ditunjukkan. Seorang pemimpin yang mengatur, mengarahkan, serta membimbing bawahannya dengan baik akan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Partisipasi aktif dari seorang pemimpin dalam upaya kemajuan organisasi juga menunjukkan bahwa ia memiliki kompetensi dan kecakapan dalam memimpin. Sebaliknya, apabila pemimpin justru menunjukkan perilaku negatif sebagai otoriter, tidak komunikatif, atau tidak memberikan ruang bagi pengembangan anggota, maka organisasi akan menghadapi berbagai hambatan. Kepemimpinan yang buruk tidak hanya melemahkan semangat dan kinerja anggota, tetapi juga mengganggu stabilitas dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Ketika anggota merasa tidak dihargai dan tidak didukung dalam berkembang, mereka akan kehilangan motivasi yang berdampak pada penurunan produktivitas. Dengan demikian, pemimpin tidak hanya menjalankan perannya dengan baik, hanya gagal memajukan organisasi, tetapi juga menjadi faktor utama yang menyebabkan kelemahan dan ketidakstabilan dari organisasi tersebut. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun sistematis ilmiah yang komprehensif tentang bagaimana tipe-tipe kepemimpinan diimplementasikan secara efektif dalam berbagai organisasi dan dari hasil beberapa sumber yang telah dicari. Baiklah, selanjutnya memasuki tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ini ada tipe kepemimpinan oktokratis, yang dimana kepemimpinan oktokratis ini mendasarkan diri pada kekuasaan dan faktaan yang mutlak yang harus dipatuhi. Pemimpin selalu mau berperan sebagai pemain tunggal dan berambisi sekali untuk merajai situasi. Setiap perintah dan kebijakan ditetapkan tanpa konsultasi dengan bawahannya. Anak buah tidak diberi informasi mendetail mengenai rencana dan tindakan yang harus dilakukan. Semua pujian dan kritik terhadap karyawan diberikan atas pertimbangan pribadi, bukan dari keputusan bersama. Dampak negatif penerapan model otoriter ini antara lain yang pertama, akan memberikan dampak buruk bagi para rekan kerja. Sebagaimana, para rekan kerja ini akan mudah merasa bosan sebab berada di lingkungan yang monoton. Selain itu, para rekan kerja pada akhirnya akan kehilangan semangat, motivasi, dan kreativitas saat bekerja. Sebab segala sesuatu yang diputuskan langsung oleh pemimpin dan tidak ada wadah untuk menampung pendapat dan inovasi yang dimiliki oleh rekan kerja. Akibatnya, pendapat dari para rekan kerja tidak akan didengar dan dipertimbangkan oleh pemimpin. Yang kedua, pemimpin yang menerapkan gaya otoriter ini juga memberikan pengaruh terhadap mental rekan kerjanya, sebab hal ini dapat melemahkan regulasi emosi, hak, dan kesejahteraan para rekan kerja. Sebab banyaknya menahan emosi positif maupun emosi negatif saat bekerja. Yang ketiga yaitu, dampak negatif ini juga akan berpengaruh pada lingkungan dan suasana kerja yang akan terasa kaku dan menegangkan, sebab pemimpin ini menerapkan gaya pemimpinan yang cenderung lebih menutup diri dan membatasi komunikasi dan sosialisasi dengan rekan kerjanya. Di samping itu, lingkungan dan suasana yang seperti ini juga akan mengakibatkan para rekan kerja rendah diri sebab diperlakukan hanya sebatas bawahan yang melaksanakan perintah dari atasan, tidak lebih dari itu. Sehingga tak akan heran jika lingkungan dan suasana kerja akan terasa sangat menegangkan. Yang kedua, ada tipe kepemimpinan
militeristik, di mana tipe kepemimpinan militeristik ini adalah tipe pemimpin yang memiliki disiplin tinggi dan biasanya menyukai hal-hal yang formal, menerapkan sistem komando dalam menggerakkan bawahannya untuk melakukan perintah, menggunakan pangkat dan jabatan dalam memengaruhi bawahan untuk bertindak. Tipe kepemimpinan militeristik ini sangat mirip dengan pemimpin otoriter, di mana pemimpin militeristik ini dalam praktik memimpin ialah menggunakan kekuasaan atau power. Seorang pemimpin bertipe militeristik ini menganggap dirinya adalah segala-galanya. Egonya kokoh, menyatakan dirinya adalah pusat kekuasaan dan kewenangan, sehingga ia berhak menjadikan karyawannya sesuai dengan kehendaknya. Bawahan tidak boleh membantah atau mengajukan saran. Kekuasaan pemimpinan yang militeristik ini hanya dibatasi oleh undang-undang. Pemimpin jenis militeristik biasanya sangat perhatian terhadap efisiensi dan efektivitas kerja, tetapi meninggalkan perhatian pada peran anak buah dalam kesatuan gerak guna keberhasilan kepemimpinannya. Pemimpin yang militeristik ini tidak menghendaki rapat-rapat ataupun musyawarah. Setiap perbedaan pendapat di antara para karyawan diartikan sebagai pembangkangan atau pelanggaran disiplin terhadap perintah atau instruksi. Tipe kepemimpinan ini diterapkan secara tegas dalam konteks pendidikan dan keagamaan untuk menciptakan ketertiban dan kepatuhan sebagaimana terlihat pada implementasi di lingkungan pendidikan. Namun demikian, model ini juga menimbulkan keterbatasan dalam aspek partisipasi, kreativitas, dan fleksibel bawahan, karena kurangnya ruang untuk aspirasi dan inovasi. Dalam dunia pendidikan, pendekatan ini bisa memberikan hasil positif jika diimbangi dengan empati dan pemahaman terhadap karakter peserta didik. Oleh karena itu, pemimpin militeristik ini perlu menyesuaikan gaya kepemimpinannya agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi masa kini. Baiklah, yang ketiga yaitu tipe kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis ini adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Pelaksanaan kegiatan pengendalian dalam suatu organisasi harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan dilandasi rasa tanggung jawab yang tinggi. Proses ini mencakup peraturan tugas yang jelas, serta pembagian peran yang disertai dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang seimbang kepada setiap individu. Tipe kepemimpinan demokratis ini selalu berusaha memupuk rasa kebersamaan, kekeluargaan, persatuan, dan solidaritas, serta selalu memberikan dorongan, masukan, semangat, dan motivasi kepada semua anggota organisasi dalam menyeimbangkan daya kerjanya. Dengan adanya kejelasan dalam struktur kerja dan batasan kewenangan, setiap anggota organisasi dapat memahami posisi, fungsi, dan ekspektasi atas kontribusinya. Pemimpin yang demokratis ialah menciptakan situasi di mana individu dapat belajar, mampu memantau kinerja sendiri, serta mengakui bawahan untuk menentukan sasaran yang menantang, dan menyediakan kesempatan untuk meningkatkan metode kerja dan pertumbuhan pekerjaan, serta mengakui pencapaian dan membantu pegawai belajar dari kesalahan. Hal ini tidak hanya menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan dan partisipasi aktif dalam mencapai tujuan bersama. Ketika kontrol internal berjalan dengan baik dan anggota merasa dilibatkan, maka koordinasi antar bagian menjadi lebih efektif. Pengambilan keputusan lebih cepat, serta potensi atau duplikasi tugas dapat diminimalkan. Dengan demikian, pengendalian yang dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab menjadi fondasi yang sangat penting bagi organisasi tersebut untuk menciptakan tata kelola organisasi yang baik. Selanjutnya, tipe kepemimpinan paternalistik. Kepemimpinan paternalistik ini lebih diidentikan dengan kepemimpinan yang kebapaan. Mereka menganggap bawahannya sebagai manusia yang belum dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan, bersikap terlalu melindungi, dan jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan sendiri, bahkan hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif. Kepemimpinan ini juga hampir tidak pernah memberikan kesempatan pada bawahannya untuk mengembangkan imajinasi dan gaya kreativitas mereka sendiri. Selalu bersikap maha tahu dan maha benar,
dan memiliki sikap overprotective atau terlalu melindungi yang menonjolkan disertai dengan kasih sayang yang berlebih-lebihkan. Adapun nilai-nilai organisasi yang dianut pemimpin paternalistik ini, yang pertama adalah mengutamakan kebersamaan, yang dimana pemimpin paternalistik ini menekankan pentingnya solidaritas dan rasa kekeluargaan dalam organisasi. Mereka ingin semua anggota merasa pada bagian dari satu kesatuan yang harmonis, sehingga suasana kerja terasa nyaman dan penuh pengertian. Yang kedua, ada kepemimpinan bersama dan perlakukan seragam yang terlihat menonjol. Keputusan dan kebijakan yang dibuat berdasarkan prinsip kolektif, di mana semua bawahan diperlakukan sama tanpa membedakan latar belakang atau kemampuan demi menjaga rasa kepersatuan dan keadilan. Yang ketiga, ada hubungan atasan dengan bawahan bersifat informal. Ini terjadi karena interaksi antara pemimpin dan bawahan tidak terlalu kaku atau resmi. Gaya komunikasi ini cenderung akrab dan penuh kehangatan, mirip hubungan antara orang tua dan anak, yang bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan bersahabat. Selanjutnya ada kepemimpinan paternalistik ini terlalu melindungi bawahannya, yang pada gilirannya dapat berakibat bahwa para bawahan itu takut bertindak karena takut untuk berbuat kesalahan. Pemimpin seringkali mengambil ahli tanggung jawab agar bawahan merasa tidak terlindungi. Namun, perlindungan berlebihan ini justru membuat bawahan ragu untuk mengambil inisiatif karena takut melakukan kesalahan yang bisa mengecewakan pemimpinnya. Dan yang terakhir, hanya pemimpin yang mengetahui seluk-beluk organisasi, sehingga keputusan diambil oleh pemimpin dan bawahannya tinggal melaksanakannya saja. Konsekuensinya, para bawahan ini tidak dimanfaatkan sebagai sumber informasi, ide, dan saran. Para bawahan tidak didorong untuk berpikir inovasi dan kreatif. Yang kelima, tipe kepemimpinan karismatik, di mana ini merupakan gaya kepemimpinan yang menonjolkan pesona pribadi, wibawa, dan kemampuan komunikasi pemimpin dalam memengaruhi serta memotivasi pengikutnya. Dalam studi Tobing, Toruan, dan Gea pada tahun 2023, pemimpin karismatis ini digambarkan memiliki daya tarik yang alami, kepercayaan diri yang tinggi, serta visi yang jelas dan inspiratif yang mampu menciptakan perubahan positif dalam organisasi. Tipe kepemimpinan karismatik ini dapat diartikan sebagai kemampuan menggunakan keistimewaan atau kelebihan sifat kepribadian dalam memengaruhi pikiran, perasaan mengagumkan, dan berwibawa. Dalam kepribadian itu, pemimpin diterima dan dipercaya sebagai orang yang dihormati, disegani, dan dipatuhi serta rela dan ikhlas. Kepemimpinan karismatik ini menginginkan anggota organisasi ini sebagai pengikutnya untuk mengadopsi pandangan pemimpin tanpa atau dengan tidak sedikit mungkin perubahan. Pemimpin karismatik ini cenderung muncul di dunia politik, agama, saat perang atau saat perusahaan masih dalam tahap awal atau menghadapi krisis yang mengancam keberlangsungan hidupnya. Selain itu, ideologi dan ketidakpastian faktor situasional lain membatasi munculnya karisma di suatu level organisasi. Tetapi, visi biasanya berlaku untuk keseluruhan organisasi atau divisi-divisi utama. Tidak semua pemimpin yang karismatik selalu bekerja demi kepentingan organisasinya. Banyak dari pemimpin ini menggunakan kekuasaan mereka untuk membangun perusahaan sesuai citra mereka sendiri. Hal yang paling buruk, karisma yang egois ini membuat si pemimpin menempatkan kepentingan dan tujuan-tujuan pribadi di atas tujuan organisasi. Meskipun demikian, jika dijalankan secara etis dan disertai dengan kesediaan untuk berkorban serta tindakan yang heroik, kepemimpinan karismatik ini dapat memperkuat solidaritas dan meningkatkan semangat kolektif. Dalam konteks teologis, karisma dianggap sebagai anugerah ilahi yang harus digunakan untuk melayani dan memperjuangkan keadilan. Baiklah, tipe kepemimpinan yang terakhir yaitu tipe kepemimpinan laissez-faire, di mana laissez-faire ini berasal dari bahasa Perancis yang berarti izin bertindak. Laissez-faire ini adalah tipe gaya kepemimpinan yang cenderung pasif. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini akan membiarkan orang lain untuk mengambil keputusan. Pada tipe pemimpin ini, praktis memimpin tapi tidak memimpin. Dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang untuk berbuat semaunya sendiri. Namun, hal ini bukan berarti pemimpin tidak ikut campur dalam proses diskusi. Dalam proses ini, pemimpin lebih berperan sebagai pengawas.
Dalam proses diskusi, pemimpin akan memberikan dampak positif dan negatif dari setiap keputusan yang diambil. Jadi, meskipun pemimpin menyerahkan keputusannya sepenuhnya ke dalam anggota, pemimpin tidak akan membiarkan anggota memiliki keputusan tanpa arah. Namun, sama seperti pemimpin demokratis, gaya laissez-faire ini tidak cocok digunakan pada saat kritis karena akan menghambat pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan laissez-faire ini adalah gaya kepemimpinan dengan kendali yang bebas, dan pendekatan ini bukan berarti tidak ada sama sekali pemimpin. Gaya ini berasumsi bahwa suatu tugas disajikan kepada kelompok yang biasanya menentukan teknik-tekniknya sendiri guna mencapai sasaran dan kebijakan organisasi. Kesimpulannya adalah, tidak ada satupun tipe kepemimpinan yang paling ideal untuk semua situasi. Pemilihan tipe kepemimpinan yang tepat harus mempertimbangkan karakteristik organisasi, budaya lokal, serta kebutuhan dan kondisi sosial yang dihadapi. Seorang pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya secara fleksibel dan kontekstual, dengan tetap memprioritaskan komunikasi, kolaborasi, dan nilai-nilai moral sebagai dasar dalam menjalankan peran kepemimpinannya. Dengan menerapkan tipe kepemimpinan yang sesuai, organisasi akan lebih mampu menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan harmonis, serta mendukung mencapai tujuan secara optimal. Baiklah, itu saja penjelasan materi singkat dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.